Tema minggu ini atau bulan ini adalah tujuan hidup, target hidup, tujuan. Maka hari ini ibadah 1 saya berbicara mengenai tujuan hidup untuk berbuah. Ibadah 2 tadi berbuah dalam keluarga. Ibadah ketiga tujuan bekerja atau saluran berkat. Ibadah keempat saya berikan tema namanya sekolah kehidupan. Hidup ini kita belajar terus sampai nanti di wisuda dimasukkan dalam rumah terakhir kita tipe 1x2. Ya, kita meninggal, kita pindah sebenarnya. Kita hidup bersama dengan Tuhan, kita mati, kita berjumpa dengan Tuhan. Kematian pintu gerbang, kita pindah lokasi dan dua-duanya dalam hadirat Tuhan. Maka kematian, kalau Paulus berkata dalam ibadah 1, tak ambil ayatnya tadi, hidup itu Kristus, mati itu untung. Aku pengen pergi dan diam bersama, pengen banget mati, tapi lebih perlu kalau saya hidup. Nah sekarang hidup ini sering ada misteri ya. Nah untuk menjelaskan misteri kehidupan muncul banyak teori, banyak dogma. Bagaimana kita bisa memahami dalam tanda petik kesialan-kesialan hidup. Hal-hal yang tidak kita harapkan dan sepertinya juga tidak Tuhan janjikan. Sepertinya bukan dalam sebuah rencana Tuhan. Kecelakaan, ditipu, bangkrut, kebakaran, dan seterusnya. Maka muncul teori misalnya karma. Teori itu bagus untuk memahami, membuat kita tuh paham gitu loh. Oh ternyata saya kemalingan, ternyata kakek saya dulu maling gitu ya. Oh ternyata saya ini pernah hidup di alam yang dulu, generasi sebelumnya, dulu saya maling gitu ya. Ada orang yang bisa menerawang dan mengatakan kamu sebelum hidup sekarang ini udah hidup nih. Dulu maling, maka kalau sekarang kemaling ya terimalah. Lalu bisa menerima teori mengenai karma atau reinkarnasi. Ya kamu pernah hidup dulu jadi maling, maka sekarang kemalingan gitu ya. Tapi teori itu tidak alkitabiah. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas orang 1 kali mati lalu dihakimi. Gak ada reinkarnasi menurut Alkitab. Kalau Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya dialah Elia yang akan datang itu bukan berarti Elia reinkarnasi jadi Yohanes Pembaptis. Tapi Alkitab menjelaskan dia bekerja atau melayani dengan roh dan kuasa Elia. Tahbisan Elia, urapan Elia. Maka hidupnya bikin mujizat seperti Elia. Atau Elisa bilang Elia, aku minta bagian dari rohmu. Kayak reinkarnasi enggak, ya Elia ada, Elisa ada. Waktu Elia naik, maka urapan tahbisan pindah ke Elisa dan Elisa bikin mujizat kayak Elia, bahkan lebih hebat. Jadi konsepnya bukan reinkarnasi. Maka kita perlu menggunakan teori-teori Alkitabiah. Apa kata Alkitab mengenai kehidupan ini untuk juga sama, tujuannya sama sih. Memahami kejadian keadaan dan kita bisa ikhlas. Tapi itu bukan karena, kenapa? Bukan karena karma atau reinkarnasi. Reinkarnasi jelas banget sih. Alkitab berkata, ayatnya jelas orang mati 1 kali setelah itu dihakimi. Nah kalau karma yang ini agak, gimana ya abu-abu atau nyerempet-nyerempet. Apa bedanya karma sama hukum tabor tuh? Bukankah Alkitab berkata dalam perjanjian lama ayatnya banyak, aku Allah yang pencemburu yang membalaskan dosa orang tua kepada generasi ketiga bahkan ketujuh. Karma dong gitu ya. Ya tergantung istilah sebenarnya juga ya. Tapi serupa banget sih. Tapi yang menarik adalah perjanjian baru. Apa itu salib, apa itu penebusan. Di dalam Kristus semua kutuk dihapus. Jadi kalau misalnya di luar Kristus percaya karma memang begitulah. Bahkan Alkitab berkata dosa orang tua aja bisa dibalaskan sampai keturunan ke-7. Apa itu bukan karma? Tapi kan kita hidup di era di mana ada penebusan. Dulu perjanjian lama Alkitab juga roh Tuhan turun atas Saul. Roh Tuhan turun atas Simson. Roh Tuhan mundur dari Simson, mundur daripada Saul. Perjanjian baru enggak ada, beda. Karena apa? Salib, penebusan, karena Kristus. Kita berhak atas berkat Abraham, apa itu? Roh yang dijanjikannya itu. Maka Efesus 1:13, barang siapa menerimanya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai itu enggak bisa dicabut. Maka enggak ada Roh Kudus undur dari kita. Yang ada mungkin kita murtad.
Tapi Roh Kudus ada dalam roh kita. Roma 8 berkata, roh itu bersaksi bersama roh kita. Roh itu berseru bersama roh kita. Roh Kudus ada dalam roh kita menjadi satu. Kalau kita mati, roh kita langsung balik ke Bapa. Kalau teori lain, roh kita mati tergantung. Baik, karmanya kurang, muter-muter di dunia ini. Pindah jadi manusia yang lebih mulia, atau jadi anjing, atau jadi monyet. Alkitab enggak berkata begitu. Roh Kudus ada dalam roh kita. Begitu tubuh kita balik jadi tanah, maka roh kita kembali. Kita langsung berjumpa dengan Tuhan, enggak pakai muter-muter. Enggak pakai transit, enggak pakai pindah, enggak pakai lahir lagi. Enggak. Makanya kita bukan berbuat baik untuk menghapus karma jelek. Kita berbuat baik karena kita mendapat kepastian keselamatan. Dan kita berbuat baik karena kasih yang mendorong kita kepada orang yang bernasib kurang baik. Bukan supaya kita dibaikin sama Tuhan, bukan supaya amal kita banyak, bukan supaya kita masuk surga. Kita berbuat baik karena kasih yang mendorong kita. Jadi kasihnya murni banget. Karena kita memberi tadi ibadah ketiga, kita memberi itu karena keyakinan, kesadaran, kita ini konsepnya saluran berkat. Dan karena kita mengasihi orang yang kita mau berkati. Jangan dulu ke Gunung Kawi cari kaya, ke gereja cari kaya juga. Masangnya cuma 10% kok. Membayar perpuluhan supaya diberkati. Itu namanya judi kaya baru. Judinya di gereja. Bentuknya perpuluhan. Memberi supaya diberkati. Kalau memberi pasti diberkati. Tapi kita memberi bukan supaya diberkati. Namanya egois. Namanya cinta uang. Kita memberi karena kita mengasihi. Yayasan, gereja, hamba Tuhan atau sesama adik, kakak yang kita kasihi. Memberi karena kasih. Itu yang diajarkan Alkitab. Nah sekarang, memahami kejadian-kejadian yang tak terpahami, saya kasih kesaksian saja. Tapi sebelumnya kita baca ayatnya dulu. Ya, kita baca ayatnya. Yakobus ayat 1, 2-4. Kalau itu bukan karma, lalu apa dong? Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Maka kita baca Yakobus pasal yang ke-1 ayat 2-4. Yakobus. Apa kata Alkitab mengenai kejadian-kejadian yang kita alami? Yakobus pasal 1. Ayat 2-4 saya akan baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya punya konsep hidup begini. Kejadian-kejadian yang saya alami itu bukan hukuman. Tapi itu ujian untuk membawa saya menjadi sempurna. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita dipanggil ini untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan punya rencana menciptakan Adam dan Hawa menurut rupa dan gambarnya. Maka setelah Adam jadi, Tuhan berfirman sesungguhnya atau marilah kita menciptakan manusia seperti rupa dan gambar kita. Siapa itu kita? Alkitab menulis Allah itu Esa, dalam bahasa Ibrani Echad. Sebenarnya Alkitab gak ada kata Tritunggal. Tetapi keekatan Tuhan itu adalah majemuk tunggal. Nah, makanya disebut Tritunggal. Majemuk tunggal itu ekad, bukan satu tapi esa. Pro dan kontra saya bisa memahami semuanya. Bisa setuju dengan semuanya tergantung pola pikir. Contohnya Tritunggal yang mengajarkan Allah itu 3 pribadi, 1 hakikat. Bicara pribadi kepribadian. Kalau saya tes kepribadian, pakai apa? Enneagram bisa. Myers-Briggs Type Indicator, MBTI. Saya seorang ekstrovert. Dalam pribadi saya punya kepribadian juga adalah seorang feeling. Yang feelingnya, perasaannya lebih kuat daripada logikanya. Saya punya 4 kepribadian. Kenapa? ENFP. Istri saya ISTJ. Kita berkepribadian bertolak belakang. Berlawanan.
Berarti alkitabiah, itu berarti jodoh saya ya. Karena kita harus menikahi lawan jenis. Maka Anda menikahi lawan jenis. Satu jenis rapi, satu enggak rapi. Ya kan itu kan jodoh kan. Dua-duanya enggak rapi, barangnya hilang terus. Suami istri itu begitu. Satunya murah hati, satunya pelit. Itu jodoh. Dua-duanya murah hati, duitnya habis. Bener loh, satunya romantis, satunya enggak romantis. Itu namanya lawan jenis. Dua udah romantis, anaknya 13. Makanya anaknya cuma 3 kan. Gak usah mengeluh suami gak romantis. Gak romantis anak 3 gimana romantis apa gak 13. Lawan jenis. Nah si ekstrovert berkepribadian ekstrovert itu ya hakikatnya Jarot juga. Yang filler itu ya Jarot ini bicara pribadi loh. Itu 3 pribadi 1 hakikat. Atau bukan 3 pribadi. 1 pribadi 3 karya, 3 wujud. Saya paham juga sih kalau teologi begitu. Karena emang Tritunggal gak ada ayatnya. Dan Tuhan terlalu besar untuk didogmakan. Pasangan aja yang manusia susah dipahami apalagi Tuhan. Ya, didogmakan susah. Tapi kalau nanti kita ketemu akan lebih jelas. Tapi yang pasti misalnya 1 hakikat tapi 3 bentuk. 1 pribadi, ini bukan 3 pribadi, 1 pribadi tapi 3 bentuk. Ya udah Tuhan aja anggap H2O. H2O itu kalau ada yang mengkristal menjadi es batu, bukan berarti yang di sungai kering. Lah kalau Tuhan jadi manusia, surga kosong dong. Emang Tuhan itu manusia? Kan Tuhan bukan manusia. H2O aja ada di mana-mana. Ada yang air di sungai, ada yang diuap air di udara, ada yang jadi es ketika membeku. Semuanya H2O, semuanya roh Tuhan. Disebut terminologi anak Allah karena dia menjadi manusia. Makanya bisa mati. Kok bisa mati? Kan menjadi manusia. Pada mulanya firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maka Tuhan berbicara kita, Ekat. Menciptakan manusia seperti rupa dan gambar kita. Ketika manusia makan buah pengetahuan pohon dan baik. Wah sesungguhnya dia betul-betul menjadi seperti salah satu di antara kita. Jangan sampai makan buah kekekalan. Nanti kekal, diusir. Tapi kejatuhan manusia dalam dosa membuat pribadinya rusak. Maka keselamatan adalah membuat Roh Kudus ada dalam roh kita, dilahirkan kembali. Maka roh itu lahir. Tapi kita tidak otomatis menjadi salah satu di antara Tuhan. Tapi kita bergerak menjadi salah satu di antara Tuhan. Menjadi seperti Tuhan waktu jadi manusia, lebih gampang lagi. Jadi kita itu begitu lahir baru, itu sebenarnya permulaan ya. Kita akan jadi kayak Tuhan Yesus. Waktu jadi manusia. Maka semua yang terjadi pemahamannya adalah proses atau ujian menuju seperti Tuhan. Waktu kita sakit, bangkrut, masalah, bukan hukuman. Dosa sudah dihapus, gak ada hukuman lagi. Dalam Kristus gak ada kutuk. Oke, kita kasih kesaksian sekarang biar gampang. 2019 saya, istri, 3 anak kita ke Bali. Hari ini saya sendiri karena anak, mantu, 2 anak di Singapura, semuanya kumpul di rumah. Ya tapi dari 14 Desember kita udah kumpul sih ya. Cuma 10 hari di Vietnam, lalu semuanya balik ke Jakarta. Nanti tanggal 8 yang Singapura 2 anak, 1 mantu, 1 cucu balik Singapura. Jadi kalau ada anak-anak kumpul, istri saya emang, aku gak dampingin kamu ya, siap. Ya, dia di rumah jadi sama anak-anak, sekarang lagi gak tahu di mana dah. Kayaknya terakhir lagi makan siang di Menteng. Oke. Jadi waktu itu saya, istri, 3 anak, pelayanan. Waduh, kita pelayanan. Anak-anak masih kecil. Dan untung masih kecil bisa untuk demonstrasi. Jadi seminar di Bali, 200 peserta, 180 lah, 160. Panitia minta daftar hadir peserta. Oke, daftar hadir tak kasih anak saya maju ke depan. 3 menit, oke mana daftar hadir balikin, cukup ya 3 menit ya. Iya Pak, oke. Panitia peserta bisa tanya ke anak saya yang membaca daftar hadir dalam waktu 3 menit maksimal. Anda tanya aja nanti, gitu ya. Dan nanti enggak, karena sekarang udah gede ya. Ini cerita dulu waktu dia masih kelas 1 SD. Itu dalam daftar hadir nomor 17 namanya siapa? Nomor 187 siapa? Nomor 92 siapa? Ya kan jawab dengan benar semuanya. Anak saya IQ di bawah 120, tapi dia belajar super brain, belajar ini, belajar itu, dilatih.
Sehingga kalau bisa menghafal 200 nama dalam 3 menit, itulah kenapa dia ranking 1 dari kelas 1 SD sampai 3 SMP, ranking 1 terus, menang ASEAN Scholarship, 100 orang pandai Asia dikumpulkan, masih 10 besar, maka beasiswa dari Raffles Institution, Sec3, Sec4, Junior College, tambah NUS 8 tahun, sekolah seharusnya 400 juta setahun, gratis, asrama gratis, tiap bulan $1.200 selama 8 tahun. Nomor 1 begitu, nomor 2 begitu. Nah kalau saya punya anak begitu, lalu seminar parenting yakin ya? Mantap ya. Saya ngajar, lalu tanya jawab. Oke, istri yang pimpin, dia jawab mengenai masalah-masalah parenting. Anak demonstrasi dulu kepandaian. Dalam pekerjaan, kegiatan seperti itu, lagi pelayanan. Bukan lagi libur atau main judi di Las Vegas. Jam 5 pagi, hari terakhir lagi, memang seminarnya udah selesai. Jam 10 mau pulang ke Jakarta. Jam 3-4 pagi Pak, rumahnya keluar asap. Hubungi satpam, satpamnya tidur, gedor. Pak, asapnya makin ada merah-merahnya. Oke, singkat cerita aja, 2 jam kemudian, Pak, rumahnya udah roboh. Kebakaran. Kalau kita di luar kota, ya foto nikah kebakar, video nikah kebakar. Waktu itu saya bisnis film, ya bikin VCD, master kebakar semuanya. Ya kebakar semua namanya kita di luar kota, habis bis. Oke, sekarang gimana memaknai kebakaran? Hukuman? Ya tergantung deh teologi ya saudara. Saya Kristen, kebakaran. Lu ngobrol dong sama orang Kristen dong. Tapi Kristen sendiri kan dogma itu beda-beda dong. Kalau Anda kebakaran, Anda ditipu, ngomong sama orang Kristen, sama orang gereja, kira-kira ngomongnya apa? Dosanya pasti banyak. Itu saya ngomong begitu karena saya itu yang alami saudara. Ya Tuhan izinkan pasti punya dosa. Kenapa? Konsepnya itu hukuman. Pasti punya dosa maka dihukum. Tapi saya punya konsep yang berbeda. Maka saya berpikir ini pasti ujian dari Tuhan. Apa tujuannya ujian? Apa tujuannya ujian? Supaya naik kelas. Ya kan? Balik ke Jakarta, lihat sudah roboh, oke malam bergumul juga sih. Bergumul, kenapa? Bergumul ya, bergumul lah kebakaran, semuanya habis. Ludes-des, atapnya roboh, bruk begitu ya. Ya pegawai sih lapor Pak, kemarin kita sebenarnya ke Satpam Pak. Di Satpam kita itu Bintaro ini kan banyak klaster kita dipilih. Di situ ada kotak yang kalau di break dipecahkan akan otomatis ngasih sinyal ke pemadam kebakaran terdekat dan mereka datang. Tapi nggak boleh dipecahin Pak, mahal harganya Pak gitu ya kan. Jadi ya anak buah itu ya cari telepon, oh ini loh itu kenal, ini loh cari. Di telepon nyambung ya datangnya udah roboh itu. Disemprotin hanya tujuan supaya nggak merembet ke rumah berikutnya. Ya masih bersyukur juga nggak merembet, kalau merembet ceritanya lebih panjang. Dan kebetulan rumah sebelah memang pas rumah kosong, jadi disemprotin dulu supaya paling nggak berhenti, tidak merembet, yang roboh ya roboh lah kira-kira gitulah. Ya roboh lah sama kita, bis. Nah, malam sesuai dengan pola hidup saya. Kalau ada kejadian, ada masalah yang tak terpahami, cari Tuhan. Tuhan beri aku pengertian. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Masuk dalam hadirat Tuhan, nyembah, istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan. Waktu itu saya belum belajar meditasi, kalau sekarang memang saya belajar dari John Kabat-Zinn, Profesor Dr. John Kabat-Zinn, guru meditasi saya. Saya nggak tahu dia agamanya apa. Dan saya nggak peduli dengan agamanya, tapi dia punya teknik baik untuk cara mengistirahatkan pikiran dan perasaan supaya saya bisa dengar suara Roh Kudus di dalam roh saya. Maka saya sekarang mengajarkan juga orang meditasi, tapi saya jamin nggak sesat. Kenapa? Saya bikin Anda dekat sama Tuhan. Sehingga nggak perlu dihipnoterapi. Anda bisa dengar suara Tuhan, karena Tuhan itu kan hidup dong. Tuhan bukan teologi ya. Ya Tuhan zaman perjanjian baru tuh sama dengan perjanjian lama. Tuhan bicara sama Daud, Tuhan bicara sama saya, Tuhan bicara sama Anda. Tapi masalahnya gimana kita bisa dengar suaranya, gelombangnya disamain. Hadir pikiran kita diistirahatkan, perasaan diistirahatkan. Nah waktu kita mengistirahatkan perasaan, pikiran, maka Roh Kudus mengingatkan firman. Nah kadang membawa kita pada penglihatan. Apa yang saya alami di malam harinya ketika paginya kebakaran, malamnya penyembahan, sampai masuk dalam suasana seperti itu, saya dapat penglihatan. Ya Tuhan gak kelihatan tapi cahaya, malaikat dikumpulin gitu ya. Nah sebelum pujian penyembahan itu saya tanpa suara Tuhan, tanpa penglihatan saya sudah berpikir.
pikiran saya, kesadaran saya, berkesadaran adalah kebakar deh. Jam 3 ditelepon, 5:30 udah roboh. Itu 2,5 miliar saya kumpulkan kira-kira 12 tahun kali. Saya orang miskin, merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Nabung, kerja nabung, beli rumah 1, beli rumah 2, jual lagi, beli yang lebih gede. Mobil 1, mobil 2, jual lagi semuanya. Nabung, renovasi, terus kebakaran. Jadi kita kumpulkannya itu 12 tahun lebih. 2,5 jam, ludes kebakar. Apa kesimpulannya? Yang saya simpulkan sebelum berdoa bahwa udah tahu sih, tapi makin tahu dengan kebakaran. Harta itu gak kekal. 2,5 jam habis. Hah? Gak percaya? Cari korek api. Mobilmu ngobongin atau diobong. Bakar. 2 habis. Itu mobil boleh 2 miliar, boleh 1 miliar. Meledak itu. Habis. Harta itu gak kekal. Lah karena gak kekal, kan makanya ini nyambung dengan sebenarnya ibadah 1, 2, 3, sesi 1, sesi 2, sesi 3. Tujuan hidup saya, Tuhan panggil saya supaya saya berbuah dan buahnya kekal. Itu ibadah 1. Merubah orang lain termasuk ibadah 2. Ngerubah keluarga, itu buah saya, itu kekal. Maka waktu saya kebakaran saya bilang Tuhan harta gak kekal. Ini menyadarkan saya. Tahun 2009 kejadiannya, umur saya berarti baru 46. Tuhan saya mau cari yang kekal. Aku mau lebih melayani Tuhan mencari kekekalan. Jadi saya komitmen untuk melayani Tuhan lebih lagi. Maka sejak kebakaran 2009 saya cetak buku, nulis buku, dijual 1.000 eksemplar. Yang lain bagiin hamba-hamba bantuan desa. Saya bangun sekolah di pedalaman, saya operasi subsidi biaya. Saya lebih tergila-gila pelayanan, bahkan saya jual saham untuk masuk dalam pelayanan. Korbankan di pelayanan, cemplungkan di pelayanan. Bangun sekolah di kampung-kampung. Itu keputusan. Dengan keputusan itu lalu masih goyah, masih menamati kebakaran. Udah kayak orang masuk penyembahan. Itu dia kenapa dapat penglihatan. Penglihatannya apa? Lihat cahaya putih, terus Tuhan kumpulin malaikatnya. Kumpul. Kenapa? Pengumuman. Wah ya. Di Bintaro ada makhluk hidup namanya manusia Jarod Wijanarko lulus ujian. Kebakaran, ludes, habis. Loh, kalau saya punya rumah 10 gitu ya, kebakaran 1 oke lah. Ya itulah satu-satunya. Saya bukan konglomerat, engkong saya melarat iya. Lalu habis kebakar. Dan Tuhan berkata lulus ujian. Ludes habis malah komitmen melayani. Lulus ujian. Saya dengar kata lulus ujian. Senangnya luar biasa saudara. Suangking senangnya ya ketawa-ketawa. Besok pergi ke lokasi kebakaran karena waktu itu kami ada sebenarnya ada gini. Ada tempat untuk yayasan, nah kami tinggal di situ waktu kebakaran. Ya besoknya kita ke tempat yang kebakarannya itu satu komplek di satu blok. Ya kita bersih-bersih. Nah pas mau bersih-bersih. Ternyata polisi datang pasang polis line. Gak boleh dibersihkan. Kenapa nih? Polisi bilang, Pak kami dengar suara yang gak bagus. Suara gimana? Laporan bahwa ada kemungkinan sengaja dibakar. Waduh. Karena pagi-pagi datang ketawa-ketawa. Ya kan? Wong kebakaran kok ketawa-ketawa. Lah saya ketawa-ketawa karena lulus ujian. Kumlot lagi. Anda kalau lulus ujian ketawa sedih. Lulus ujian? Ketawa dong ya kan? Lah orang lain ngelihat kebakaran kok ketawa-ketawa. Berarti sengaja dibakar. Polisi datang, kita ke kantor polisi lalu bilang, Pak saya mau cabut talinya. Silakan aja. Anda cabut, gak dapat surat dari saya. Surat apa Pak? Memangnya Anda bisa mencairkan asuransi tanpa surat dari kami. Oh kalau gitu Pak, saya gak butuh surat Pak. Karena saya gak asuransi. Loh Bapak gak asuransi? Enggak. Oh ya sudah, cabut aja Pak talinya. Tali kita cabut, satpam datang, tetangga yang datang. Loh Pak kalau dicabut kita, oh iya saya udah bilang polisi kok. Emang boleh? Boleh. Kok boleh? Kan saya gak asuransi. Cerita tuh beredar ke warga. Sampai ada yang datang itu kayak minta waktu khusus Pak. Boleh gak kita ngobrol sebentar agak minggir biar gak rame. Kenapa? Gimana Bapak tidak diasuransi kebakaran kok wajahnya seger gitu loh. Lulus ujian. Ujian apa? Jadi sharing saudara.
Terus singkat cerita aja, malam berikutnya lagi, malam kedua penyembahan lagi. Kayaknya pengen enak banget deh, penyembahan tuh enak banget. Ketemu Tuhan gitu, hilang 2,5 miliar bisa ketawa saudara. Aduh enak banget loh, penyembahan tuh enak banget loh gitu ya. Penyembahan lagi, dapat penglihatan lagi. Cahaya putih, malaikat kumpulin lagi. Kumpul. Kenapa? Lihat di bumi. Ada orang yang banyak gak lulus ujian. Gak lulus ujian saudara. Ya rugi 100 juta, ketipu 50 juta, ngalami kecelakaan kecil. Kita kebakaran 2,5 miliar hilang. Tuhan melayani lebih sungguh-sungguh. Gitu ya. Ini rugi 100 juta, ketipu, ada masalah. Apa dong gunanya pelayanan? Kalau kita capek-capek melayani, ngalamin begini, berarti gak ada bedanya dong. Kalau itu gak usah pelayanan. Gitu, itu namanya gagal ujian. Tuhan kasih tahu malaikatnya, itu gagal. Terus malaikatnya nanya sama Tuhan, Tuhan kalau gagal gini apa yang harus kami lakukan? Tuhan bilang sama malaikatnya, segera atur ujian susulan. Saudara pernah ujian susulan gak sih? Pernah gak SMA dulu ya, ujian, lalu Anda gak masuk ya, cari surat dokter bilang sakit gitu ya. Terus besoknya masuk, kamu kabarin gak masuk ya? Iya Bu Guru sakit, ini ada suratnya, udah lusa ya. Lusa ujian susulan gitu, tenang. Banyak friend ya kan, teman kemarin ujiannya yang keluar yang mana? Wah pelajarin semuanya ya kan, 2 hari lagi ujian ya kan. Soalnya sama atau beda? Yang bisa jawab berarti pengalaman ya kan. Harusnya jawab, gak tahu Pak Jarod gak punya pengalaman gitu ya kan. Beda, bagus berarti punya pengalaman ya. Pengalaman ujian susulan ya. Soalnya beda dan lebih susah. Makanya hidup ini saudara, jangan muter-muter ujian terus gak lulus-lulus. Keluar masuk masalah. Oke lah punya masalah, 3 tahun lagi ada, 4 tahun lagi ada. Ceritanya ada terus. Ya Anda kalau dengar khotbah saya ceritanya ada terus. Kebakaran lah, bangkrut lah, ditipu lah. Tapi itu ya pokoknya ada money, diberkati, jatuh. Tapi tetap endingnya naik terus saudara. Makin dekat sama Tuhan. Bangkrut lagi ratusan miliar, makin dekat sama Tuhan. Lalu ngalami pemulihan lagi. Tapi waktu saya kebakaran itu saya punya konsep bahwa ini ujian. Karena saya tahu ini ujian, ya saya nggak cari-cari kesalahan. Orang lain bilang, wah dosanya banyak dah. Ya udah kebakaran, rugi, ketipu, cari-cari salah, menghakimi diri sendiri, muter terus. Bagi saya ini ujian. Dan ujian itu jawabannya adalah respon. Dan respon saya tepat di hadapan Tuhan paling tidak dengan mengalami itu sadar mengenai kekekalan lalu janji melayani lebih sungguh-sungguh dan memang lebih sungguh-sungguh lagi. Maka ujian itu membuat kita naik kelas menuju kesempurnaan, menuju keserupaan dengan Kristus. Oke singkatnya naik kelas, naik level, next level. Di kelas yang lebih tinggi, waduh jangankan kelas lebih tinggi ya. Kemarin kami ya mumpung baru pulang ya. Liburan Desember, 14 Desember liburan dulu gitu ya. Jadi tiket ke Vietnam PP masih 5 jutaan, sekarang 11 gitu ya. Jadi kami ke Vietnam Utara, Hanoi, lalu naik ke Sapa naik lagi kereta gantung 30 menit, naik lagi. Udah itu 3 derajat, negeri di atas awan. Sapanya city in the center of the cloud, itu kabut sepanjang hari. Naik atas lagi udah 3.200 meter, aduh sejuk enak tapi cuaca pas bagus. Ketika kita pergi liburan, lalu ya Anda ke Bromo aja lah. Sekarang di Bromo ada ya restoran yang dibangun dekat tebing, naik 4 meter itu restorannya. Atau 5-6 meter, 3 lantai kan. Di tempat yang lebih tinggi itu view bagus banget loh. Ini kan ada jurang, agak bahaya juga, jadi pentok paling kita boleh sampai di sini. Begitu kita naik, itu jurangnya lebih maju kelihatannya, view-nya lebih bagus loh. Jadi di tempat yang lebih tinggi, view-nya lebih bagus. Kalau kita lebih tinggi sosial, berkat itu lebih gampang loh. Saya cari 2,5 miliar itu 12 tahun karena saya hidup dari bawah. Dari sales, tinggal di pinggir kuburan. Lalu buka usaha, kecil-kecilan, naik. Tapi ujian bikin kita naik kelas. Saya mau bersaksi ya, di kelas yang lebih tinggi itu. Di kelas yang di bawah kita punya teman, tolong dong jualin motor saya gitu ya. Kelas lebih tinggi lagi, tolong dong jualin rumah saya gitu. Di kelas yang lebih tinggi lagi, jualin ya pabrik saya gitu ya. Jualin ini ya gitu ya. Nah ada juga sih kita di kelas bawah tapi disuruh jualin hotelnya ya kita cari musuhnya siapa, cari pelanggan pembelinya siapa kan gak ada juga.
Tapi begitu kita naik kelas, Tuhan tuh bisa bawa kita pada pergaulan juga yang secara sosial atau ekonomi lebih tinggi. Terus dampaknya apa dong? Saya nabung 12 tahun untuk bisa punya aset di luar tanah 2,5 M. Karena emang itu ada kolam renangnya, halamannya 1.600 meter, bangunannya 700-an kira-kira, lalu kebakaran itu. Itu nyarinya 12 tahun. Ketika saya melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh, tidak mengeluh, bahkan tambah cinta Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Saya bangun rumah kedua, halamannya lebih luas, 1.500 meter. Kalau yang tadinya 1.400-an, ini 1.500. Jadi yang kebakaran tetap direnovasi juga, dijadikan sekolah. Lalu saya bangun rumah hampir 5 M di atas tanah. Ya kalau 1.400 meter kali 10 jutaan, 14 M juga. Itu dalam 12 bulan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, 12 bulan. 12 bulan selesai. Tuhan tuh ajaib, saudara. Tuhan tuh ajaib. Tuhan tuh ajaib. Tuhan tuh ajaib. Maka kalau kita mengalami sesuatu, jangan buru-buru menghukum diri sendiri. Kalau Anda betul-betul di dalam Kristus tidak ada kutuk. Nggak ada kutuk. Yang kita alami bukan hukuman. Memang beda sedikit, beda tipis. Tapi ujian berbeda sama hukuman. Hukuman itu kamu salah dihukum gitu loh. Kamu punya dosa dihukum. Kan dosanya dihapus, dosanya ditebus. Kita anak Tuhan. Maka yang teologi, doktrin, konsep hidup yang paling, ya menurut saya Alkitabiah adalah berkata itu ujian. Nah apa tujuan ujian? Roma 8, 28, 29. Roma 8, 28, 29 sampai ke 30-nya. Kita baca, inilah ayat penutupnya hari ini. Roma 8, 28, 29, 30. Roma 8, 28, 29, 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka semua ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tuhan mengizinkan Ayub kebakaran. Rumahnya roboh. Saya cuma roboh aja, 3 anak ada di Bali. Waktu Ayub rumahnya roboh, 10 anaknya mati. Ayub diizinkan Tuhan lebih daripada itu. Dombanya, lembu, sapinya habis. Tapi ending cerita Ayub kan bagus banget. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lembunya 2 kali lipat, sapinya 2 kali lipat, ternaknya 2 kali lipat, istrinya tetap 1. Jangan 2 kali lipat yang 1 itu saudara ya. Lalu Ayub hidup 140 tahun lagi. Berarti waktu kejadian ya Sarser umurnya segitulah. Maka muncul tafsiran Ayub umurnya 280. Dia hidup pada zaman Abraham. Abraham 175 atau 76. Ya saya gak usah hidup 140 tahun lagi lah. Kalau sekarang saya 62. Ya 58 tahun lagi boleh lah. Ya, mati umur 120 kayak Musa. Ya kan Musa 120 gak rabun, gak kolesterol, gak samurat, gak diabetes. Saya bilang sama istri, mau gak hidup 120 tahun? Gak usah lah. Gak usah gimana? Ya kan? Kamu 120, temanmu mati semuanya. WA grup tinggal kamu aja sendirian. Ada WA grup kanker 4, WA grup, saya punya 4 WA grup kanker, 4 WA grup diabetes. Olah nafas berapa ratus WA grup. Orang seluruh dunia, semuanya orang Indonesia sih belajar olah nafas sama saya. WA grup kesehatan paling banyak itu. WA grup keluarga ada 15-an kali. Satu WA grup kan sekarang bisa 1024. Jadi yang isinya 80, 800, 700. Kamu umur 120. Kamu ke Kelapa Gading, Pak Jojo udah gak ada. Kamu ke Medan, Pak Bambang gak ada. Ya kita bersahabat sama anak-anak mereka. Ya kan nanti kalau ada punya cucu, cucunya cari pembicara, cari saya. Gak usah lah 70 cukup, 80 cukup. Jadi saya itu orang yang sangat ekstrim sebenarnya dalam hal kesehatan. Makan sehat, diet torat namanya, anjing, babi, kucing, kodok gak dimakan semuanya. Cumi, tapi ya kadang-kadang kalau pas lagi ke Vietnam gitu ya, babi ku makan juga. Kalau enggak makan apa-apa gitu kan. Tapi ada pilihan, saya tuh makan yang halal-halal gitu. Ya babi itu halal juga.
Karena kita berkata unclean gitu ya, bukan haram, tapi unclean, gak bersih gitu. Saya tuh demi kesehatan, makan, itu semuanya tuh hampir perfect gitu. Pengen umur 120, olah nafas, olahraga, jalan kaki tiap hari. Istri tuh kayak, yalah, makan sehat mati, makan enak mati, mendingan makan enak terus mati. Gimana cara ngajari istri makan sehat? Gimana? Ngajari orang gampang loh. Aku bilang sama dia gini, gimana kalau kamu 80 tahun, aku 120 tahun. Ya gak apa-apa, lebih cepat ketemu Tuhan ke sorga setelah 80 tahun. Masalahnya kalau kamu 80, aku 120, beda 40, aku kawin lagi. Saya janji setia, sesuai ayat. Hukum mengikat selama orang masih hidup. Saya gak berani janji melampaui kekuatan juga. Janji nanti mati gak kawin lagi gimana gitu kan. Ya kalau selama kamu hidup saya gak mungkin selingkuh, gak mungkin kawin lagi. Tapi kalau kamu mati, nanti kamu naik ke sorga kan. Abraham, kirim orang ke rumahku. Kayaknya setelah mati masih yang lihat deh. Nanti kamu ngelihat, ya suamiku dipakai, ya istriku dipakai, ya rumahku dipakai. Kalau aku kawin lagi kan istriku pakai tempat tidurmu. Dia mikir sekarang makan sehat. Saya masuk Google, ketik longest couple in the world. Menarik loh. Ada suami 108, istrinya 104. Meninggal hasil otopsi hanya beda 8 menit. Dan meninggalnya bergandengan tangan. Waduh. Umurnya beda 4 tahun tapi matinya bareng. Tak bilangin sama istri, nih masa depan kita. Cialah. Ya kalau kita mati bareng dah gitu ya. Udah habis itu, sejak itu kita bangun tidur 5.30 olah nafas bersama. Bersama karena bukan cuma saya sama istri juga. Saya buka Zoom. 6.30 buka tanya jawab. Senin sampai Jumat setiap hari. Habis itu baru olahraga. Dia lebih senang body stretching kayak yoga gitu. Body stretching saya jalan kaki. Tapi kita mulai ya menjaga kesehatan juga. Berharap Tuhan memulihkan segalanya. Baik berkatnya, keluarga, juga kesehatan. Tuhan memulihkan kesehatan Ayub. Tuhan memulihkan pernikahan Ayub. Ayub punya anak 10 lagi. Diberkati luar biasa. Jadi di dalam Tuhan kita memaknai kejadian peristiwa bukan sebagai hukuman. Kita memaknai itu karena cinta Tuhan mau membawa kita pada kesempurnaan. Sehingga apapun yang terjadi kita gak marah sama Tuhan, gak kecewa sama Tuhan, malah makin dekat sama Tuhan. Harapan saya nanti setan bosan nguji saya. Percuma dah yang satu ini, makin diganggu makin dekat sama Tuhan. Sakarapmu, biarin aja dia gitu. Mari kita ganggu yang lain. Waduh, yang lain siapa? Ya bukan setan sebenarnya, bahkan Tuhan pun bisa berkata ujian susulan. Tapi jangan takut ujian kawan. Tuhan tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita. Gak akan. Karena tujuannya adalah kebaikan. Pada dasarnya Tuhan baik. Dia mati bagi kita. Semua tuh ada dasarnya kebaikan. Jangan terus takut, waktu itu nanti saya alami ujian kuat gak ya? Pasti kuat. Karena konsepnya bukan hukuman, tapi latihan. Kita punya anak latihan, kita latih jalan kaki, kita latih begini, lama-lama aja naik sepeda. Kan gak mungkin kita punya anak bayi, langsung kita ajarin naik sepeda, mati dia. Ya kan? Kita punya anak umur 3 bulan, mau kemana? Ngajari diving. Udah remaja lah dia belajar diving, sebelumnya kan gak dulu. Karena kita sayang anak kita, lah Tuhan kan sayang kita. Jangan takut ujian kehidupan, jangan takut. Karena tujuannya adalah membawa kita serupa dengan Kristus. Amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami cinta Tuhan dan kami juga tahu Tuhan cinta kami. Tuhan Yesus rela mati bagi kami, bangkit bagi kami, naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kami. Dari sorga mengirim Roh Kudus masuk dalam roh kami. Kebaikan-Mu mempesona, rencana-Mu luar biasa, jalan-jalan-Mu ajaib. Engkau nyata dalam hidup kami. Kami menikmati kehidupan ini. Kami mensyukuri dan mencintai semua yang terjadi. Semuanya mendatangkan kebaikan. Kami mengenang tahun-tahun ke belakang. Yang kami lihat adalah penyertaan Tuhan. Maka kami melihat tahun ke depan. Dan memasuki tahun ini, tahun yang baru. Kami masuk tahun baru dengan keyakinan penuh. Tuhan menyertai kami. Tuhan berkati umat-Mu, berkati kami, berkati hidup kami, sertai kami, beri kekuatan, beri kami hikmat, beri kami akal budi, beri kami kesanggupan untuk menghadapi semua gelombang kehidupan. Lebih daripada pemenang, menjadi contoh kehidupan.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau tidak berjanji langit biru, tapi Engkau berjanji menyertai kami. Engkau berjanji untuk memberi kami kekuatan. Dan kenyataannya Engkau memberi kami kekuatan. Engkau memberi kami penghiburan. Engkau memberi kami hikmat dan akal budi. Kami semakin dewasa, kami semakin sempurna dalam Tuhan. Kami menuju keserupaan dengan Kristus. Kami hidup semakin mulia di dalam Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sediakan, kesehatan yang sudah berikan, kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Semua yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan, maka pencobaan biasa yang tidak pernah melampaui kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup dalam kebersamaan dan di dalam rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.